Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Teman-teman santri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya hormati, para pemirsa, para santri online dimanapun Anda berada, alhamdulillah ini adalah pertemuan kelima ya, pertemuan kelima dalam pembahasan kitab Faslul Maqal fi Taqriri ma baina syariah wal hikmah minal ittisal, karya Ibn Ar-Rushd atau Averroes bagi para filsuf-filsuf atau pengkaji filsafat Eropa. Di permulaan, pertama-tama mari kita baca surah Al-Fatihah. Pertama kita hadiahkan untuk Ibn Rushd yang nama lengkapnya Abdul Walid bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rushd. Kemudian Fatihah kedua untuk guru kita Ki Haji Abdurrahman Wahid wa in alat wa in safulat, seluruh keluarga besar Ki Haji Hashim Asy'ari. Juga untuk guru-guru kita, masyayikh kita, pengarang kitab yang kita baca. Untuk kedua orang tua kita, kakak dan adik kita, keluarga kita, dzurriyyah kita, pasangan kita, sahabat-sahabat kita, murid-murid kita, wa man arafana bi khair, dan semua yang mengenal kita dengan baik. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Daruratul fahsi fil mawjudat, keniscayaan meneliti tentang segala yang ada. Kita akan membahas argumen 13 dan argumen 14 ya, halaman 91 sampai 93. Sekarang argumen yang ke-13. Wabayinun aidon, dan jelas juga anna hadzal gharda, bahwa tujuan ini, maksudnya kajian tentang segala yang ada, innama yatimmu, sesungguhnya itu akan sempurna tujuan itu, lana, bagi kita, fil mawjudat, di dalam kajian tentang segala yang ada, bitadawulil fahsi anha wahidan ba'da wahidin. Tadawul itu artinya tanakul atau tabadul. Berarti apa? Pertukaran ya. Pertukaran, atau kalau di bahasa Inggrisnya itu deliberate exchange views ya. Tujuan untuk mengkaji segala yang ada itu akan sempurna bitadawulil fahsi, dengan pertukaran ya, atau pertukaran atau pemindahan, pentransferan penelitian anha tentang segala yang ada, wahidan ba'da wahidin, satu persatu. Wa yasta'ina, dan seyogyanya
meminta tolong atau mencari inspirasi atau mempelajari lebih lanjut. Fidzalika, di dalam tadawul al-fahs tadi, ya, pertukaran atau transfer penelitian tadi, siapa al-mutaakhiru, generasi akhir, generasi kekinian, bil mutaqaddim, dengan generasi terdahulu. Saya lanjutkan dulu bacanya. Ala mithali, sebagaimana dicontohkan, ma'urido, sesuatu yang diungkapkan, mengemuka, fi ulumit ta'alim, di ilmu-ilmu ta'alim, pendidikan. Nanti saya akan jelaskan ya, fi ilmu ta'alim. Ya. Lihat. Jelas bahwa apabila kita perlu, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang perlunya mengkaji buku-buku terdahulu, ya kan? Bahwa sejauh kajian tentang segala yang ada itu perlu pemikiran yang benar, yang jernih, dan pemikiran yang jernih itu perlu logika, maka logika jadi perlu dipelajari. Setelah mempelajari logika, maka barulah kita mempelajari segala yang ada. Ya. Dan mempelajari segala yang ada itu akan sempurna dengan cara apa? Ayasta'in al-mutaakhiru bil mutaqaddim. Orang kekinian belajar dari orang terdahulu. Artinya kita generasi yang baru mempelajari apa yang sudah ditemukan orang terdahulu, semacam itu. Ya seperti kita lah ya. Belajar kan gitu kan. Nggak langsung kemudian kalian langsung mencari ilham gitu kan. Artinya kita belajar kan, belajar ilmu dari orang lain. Misalnya belajar ngaji, ya kan, kita belajar tajwid, ya kan. Artinya kan ayasain al mutaakhiru bil mutaqaddim, kan gitu kan, belajar nahwu, berawi sorof gitu. Nah ini juga sama, ala mithali ma'urido fi ulumit ta'alim, sebagaimana yang terungkap dalam ulum at-ta'alim, ilmu-ilmu pendidikan. Apa ini? Kalau di di sini keterangannya ada ar-riyadiyat, matematika, tapi sebenarnya kurang tepat ini catatan Muhammad Abid Al-Jabir di sini kurang lengkap ya. Ulumut ta'alim itu bahasa kekiniannya adalah liberal art ya. Atau gampangnya kita sebut ilmu-ilmu umum ya. Orang Indonesia kita nyebutnya ilmu umum ya. Di abad pertengahan kita dinyatakan terpelajar, minimal belajar yang disebut dengan trivium dan quadrivium ya. Itu yang kemudian disebut dengan ulum at-ta'alim ya. Trivium itu apa? Ini pintu masuk menuju ke filsafat sebenarnya, dan diajarkan ke semua orang. Trivium itu pertama gramatika ya. Ini trivium artinya tiga ilmu dasar. Pertama gramatika. Apa gramatika apa? Tata bahasa, ya kan? Kita bisa belajar kalau belajar tata bahasa kan. Kalau bahasa Arab misalnya nahwu, belajar ilmu nahwu sorof, ya kan? Kita belajar grammar bahasa Inggrisnya ya, atau bahasa Indonesianya tata bahasa. Pertama adalah gramatika, trivium. Kedua, logika yang kemarin kita bahas, ya. Jadi kalau gramatika itu kita mempelajari cara untuk berbahasa dengan baik dan benar, ya. Tahulah misalnya subjek, predikat, objek, nggak kebalik-balik gitu kan. Nah, logika itu sebenarnya dia adalah gramatikanya untuk berpikir. Biar ngomong, kita mungkin bicara bisa ya sesuai dengan kaidah berbahasa yang kita sehari-hari. Tapi kan belum tentu pikirannya benar, ya kan? Maka kemudian diperlukan logika. Ini agar cara berpikirnya benar. Nah, setelah gramatika sudah, kemudian logika sudah, yang perlu dipelajari adalah retorika. Ya, retorika itu cara untuk menyampaikan dengan jauh lebih menarik,
lebih tepat sasaran gitu kan. Kayak misalnya ya apa ya? Kayak sopan santun juga ada kan? Kayak di bahasa kita ya, apalagi bahasa Jawa, bahasa Sunda itu kan ada apa namanya? Kromo inggil dan itu kemudian lebih tepatnya kita ngomong apa itu retorika itu ya. Ini pintu masuk gitu. Kemudian ulumut ta'alim itu juga ditambah dengan quadrivium 4. Quad itu 4, kalau trivium 3, 4. 4 itu apa? Geometri. Sebelum geometri aritmatika dulu. Aritmatika itu apa? Ilmu hitung. Ilmu tentang angka, ya. Ilmu matematika lah, ya. Kedua, geometri setelah aritmatika. Ya. Geometri itu ilmu ukur, ya. Atau kalau kita kaitkan dengan geometri itu, kita kaitkan dengan aritmatika. Aritmatika itu tentang angka, geometri itu angka dalam number in space, ya. Makanya ada bangun-bangun macam-macam ya, misalnya kubus dan seterusnya. Segitiga dan seterusnya. Itu geometri, ya. Angka di dalam apa? In space, di dalam ruang. Kemudian yang ketiga adalah musik. Jadi ilmu musik itu penting. Musik itu apa? Kalau geometri itu angka di ruang, kalau musik itu angka di waktu. Ya kan? Musik itu kan ada ini ya, ketukan kan? Ya kan? Ketukan 2/2 ya kan? Artinya angka kan ada angka tapi dalam waktu. Ya. Aritmatika, kedua apa? Geometri, ketiga musik. Keempat, astronomi. Astronomi itu kan mempelajari tentang benda-benda langit ya, benda angkasa, bulan, bintang, matahari, bumi juga ya. Itu apa? Kalau dikaitkan dengan astronomi adalah kajian tentang angka dalam ruang dan waktu. Ya. Jadi aritmatika itu kajian tentang angka, sementara geometri itu kajian tentang angka di ruang, ya, number in space. Sementara musik adalah kajian tentang angka di waktu, number in time. Sementara astronomi adalah kajian tentang angka di ruang dan waktu. Kan misalnya kita mengukur jarak antara bumi dan matahari. Bumi dengan apa namanya? Dengan bulan dan seterusnya. Itu kan ada unsur ilmu geografinya, ada unsur aritmatikanya juga. Maka di situ juga ada apa namanya? Angka-angka yang in time dan in space juga kan. Nah itu. Kalau jaraknya sekian maka butuh waktu berapa? Maka ada istilah apa? Jaraknya itu apa? Sekian ratus cahaya, ya kan? Artinya kan ada waktu, ada ruang juga. Nah itu tadi astronomi. Nah, itu artinya ini tadi ulumut ta'alim itu ada berapa berarti? 7 ya. 3 dasar itu disebut dengan trivium ya. Gramatika, logika sama apa tadi? Retorika. Kemudian quadrivium 4. Aritmatika, geometri, musik dan astronomi. Minimal tahu aja dulu ya kan. Tapi insya Allah kalian paling nggak yang belum dipelajari apa? Kalau di pesantren kita belajar falak kan. Astronomi itu falak. Beda dengan astrologi mas. Astrologi apa? Horoskop ya kan. Primbon gitu. Itu astronomi. Tapi primbon saya suka juga primbon. Hitung-hitung saya bisa tahu dah. Ganteng lah yang jelas. Jumaton, Pak. Jumaton. Kalau ini astrologi. Astral ya. Saya Senin Legi. 14, Pak ya. Apa? Jumlahnya 14. Agak karo lah tuh. Lali ya. Iya, itu astrologi. Monggo nggih. Monggo. Tadi ya, ulumut ta'alim ya ada 7. Oke.
Paling enggak ini kita kenal aja lah dulu ya. Nah, ini artinya ilmu itu semuanya di apa namanya di zaman dulu itu disebut dengan wes ora usah salaman wes, walaupun NU ora usah wes. Oke. Itu disebut dengan ulumut ta'alim, apa namanya? Semua itu filsafat. Ya. Nanti kita akan ketemu. Fa innahu sya'an law furidna, apabila kita asumsikan sinaatal handasati, ilmu teknik atau ilmu ilmu teknik aja handasa. Fi waqtina hadhihi, di waktu kita, zaman kita ini ma'dumatun ya. Ma'dumatan ya. Lau faradna sinaatal handasa fi waqtina hadhihi ma'dumatan, tidak ada. Wa kadzalika, dan demikian juga sinaata ilmil hayati, ilmu hay'ah itu ilmu falak, astronomi ya. Jadi handasah itu bisa geoteknik atau geometri dia. Ya, ilmu ukur. Ilmu hay'ah itu ilmu falak atau astronomi ya. Waroma awa aroda, dan menginginkan siapa insan, seorang manusia, wahidun, satu orang, mintil ka nafsihi, dari dirinya sendiri, ayyudrika, untuk mencerap maqadirul ajramis samawiyah, ukuran benda-benda langit, wa askaliha, dan bentuk-bentuknya, ayudrika maqadir ayat wa askalaha, maaf, wa askalaha, dan bentuk-bentuknya, ini atofnya ke maqadir, wa ab'adaha, dan jarak-jaraknya, ba'dhoha an ba'din, dari satu dengan yang lain, lama amkanahu dzalika, maka tidak mungkin baginya itu tadi. Kalau kemudian ini pengandaian saja, seandainya ilmu astronomi belum ada, ilmu geometri tidak ada, kemudian ada orang yang ingin mengetahui seluruh ukuran, bentuk, jarak antara langit dan bumi itu sendirian, dia ngukur sendiri, itu mustahil. Dia perlu apa tadi? Ayyasta'ina al-muta'akhiru bil mutaqaddim. Perlu belajar. Ya kan saya betul. Muta'akhir bil mutaqaddim, muta'akhir bil mutaqaddim. Betul. Tadi perlu belajar dari orang sebelumnya gitu kan. Kalau sendirian ya ibaratnya gini deh. Mas namanya siapa, Mas? Bibun. Mas Bibun ya kan. Baru ngaji, tiba-tiba langsung ngomong soal ilmu tajwid gitu. Orang ngaji Al-Quran itu kan mustahil toh, ya kan? Ini baru mau ngaji apa Iqra gitu kan, tapi udah langsung ngomong aku menguasai apa tajwid apa gitu kan, nggak mustahil. Kita semua belajar dari al-mutaqaddim, ya kan? Kita selalu belajar yang tadi mustahil. Mithlu ayyarifa qadra syamsi minal adris. Contohnya seseorang mengetahui ukuran matahari dari bumi. Wa ghairu dzalika, dan selain daripada itu, min maqadirul kawaib, dari ukuran-ukuran bulan bintang-bintang. Walau kana, sekalipun ada orang itu adzkan nasi, orang yang pinter betul, top'an ya, secara natural, illa biwahyin, kecuali dengan wahyu, au syai'in yusbihul wahya, atau sesuatu yang mirip dengan wahyu, kecuali dapat wahyu. Tadi Mas Bibun tiba-tiba dapat wahyu, wah langsung tiba-tiba laduni kan, tiba-tiba langsung ini apa? Iya, tiba-tiba dia langsung tadi, jangankan tajwid ya kan, yang ilmu dasar betul ya kan, dia langsung qiraah sab'ah gitu kan. Itu kan luar biasa kan. Apa nah itu ya kan. Dia bisa langsung, bukannya wadduha, wadduhe, wusu, macam-macam itu kan bacanya. Itu illa biwahyin au yusbihul wahya. Ini artinya Ibnu Rushd itu percaya dengan wahyu ya.
Artinya ingin dikatakan apa? Ini Ibnu Rushd dan filsuf-filsuf Islam secara umum itu meyakini wahyu. Wahyu itu sesuatu kecerdasan melampaui batas. Tapi makanya khusus toh. Kan? Itu kalau bahasa filsafatnya itu aklun fa'al ketemu dengan al-aklun munfa'il. Kecerdasan manusia yang imajinatif ketemu dengan alam imajinal. Dalam bahasa agamanya apa? Nabi berjumpa dengan malaikat Jibril, itu dia. Itu apa namanya? Dan terus menerus hubungan itu tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa itu adalah suatu kebenaran. Itu kan sulit, ya kan? Kayak kita misalnya gini. Sehebat-hebatnya kita dapat ilham itu kan kita masih ragu kan, bener nggak ini ya? Kalian pernah istikharah nggak? Pernah mas? Orang doang nih Pak. Ya istikharah itu kan kadang gitu. Jawabannya gini, tapi bener nggak ya? Atau Anda udah istikharah ngimpi gitu kan? Istikharah ngimpi. Biasanya nih kalau misalnya nyari jodoh gitu kan, ya istikharah gitu. Ngimpinya nikah misalnya gitu. Tapi kemudian nikah basah. enggak nikah ini bukan neken mas, neken nikah neken. Iya itu, tapi kan nggak begitu yakin juga apakah benar ini mimpi adalah isyarat atau bukan, ya kan? Itu karena kita bukan nabi. Tapi kalau nabi itu seperti contohnya apa? Nabi Ibrahim kan ya, mimpi pertama disuruh untuk menyembelih Nabi Ismail, kedua gitu kan, sampai apanya tarwiyah ya kan, Arafah kan, kedua baru beliau Arafah ya kan, tahu oh ini wahyu ya kan, baru kemudian karena selanjutnya Allah selalu hadir. Nah itu tadi Ibnu Rushd sebagaimana filsuf Islam yang lainnya itu tetap mempercayai wahyu itu ada ya, sebagai satu kecerdasan. Justru laukila apabila dikatakan lahu bagi man tadi seorang, inna syamsya, bahwa sesungguhnya matahari itu a'dhamu minal ardi, lebih besar daripada bumi, binahwin min mi'atin wa khamsina dhi'fan, kurang lebih 150 kali lipat, au sittina dhi'fan, atau 60 kali lipat ya. La'adda hadal qaul atau la'adda hadal qaula jununan min qailihi. Niscaya perkataan ini dianggap sebagai perkataan orang yang gila. Ya kan? Tadi kalau misalnya itu orang tiba-tiba ngomong matahari itu lebih kecil daripada bumi. Bumi lebih besar daripada matahari itu lebih besar daripada bumi, ya kan? Itu zaman dulu orang dianggapnya orang gila gitu, ya kan? Kalau matahari itu cuma sebesar baskom kurang lebih gitu kan? Kurang lebih kan sebesar itu. Masa kita katakan bahwa matahari itu lebih besar daripada bumi, gitu kan? Laudda dzalika jununan min qailihi, ya kan? Niscaya orang yang mengatakan ini dianggap gila. Kalau dia tidak belajar dari al-mutaqaddim, gitu. Wahada syai'un, padahal ini ya, wahada dan hal ini syai'un sesuatu qad qoma alaihi al-burhan, telah dibuktikan ya. Qad qoma alaihi al-burhanu, ya kan? Telah berdiri pada sesuatu itu al-burhan, bukti ya. Fi ilmil hay'ah, di ilmu astronomi, qiyaman, secara kokoh, la syakka fihi, la yashukku fihi, yang tidak ragu padanya, siapa? Man, orang, huwa min ahli dzalikal ilmi, yang pakar di keilmuan itu. Tadi kan? Tadi ini pernyataan bahwa ya mau nggak mau kita harus belajar dari al-mutaqaddim itu kan. Dalam hal ini contohnya adalah ilmu ta'alim ya. Ilmu ta'alim tadi saya ulangi. Ilmu ini di sini disebutkan ilmu ta'alim baru itu ada berapa tadi? 7 ya. Di kurikulum zaman abad pertengahan itu 7. Anda kalau dianggap
Jadi ilmu agama, ilmu umum ya, itu perlu menguasai 7 ilmu. Dan ini nanti masuk ke filsafat. 3 itu disebut dengan apa? Trivium, ya. Yang 4 disebut dengan quadrivium. Kuatnya pakai D, Mas, pakai Q. QUAD V ya, pakainya V, review ya. Trivium itu gramatika, logika, retorika. Quadriviumnya aritmatika, geometri, musik dan astronomi. Nah, tadi kita untuk mengetahui itu perlu belajar kepada al-mutaqaddim. Wa malladhi ahwaju, dan apa alladhi yang ahwaju lebih diperlukan fi hada, di dalam hal ini, ila tamthil, kepada contoh bisinaati ta'alim, dengan ilmu-ilmu tadi, pendidikan tadi, yang 7 tadi. Wa hadhihi sina'atu usulil fikhi, sementara ilmu usul fikih, wal fikhi nafsihi, dan ilmu fikih itu sendiri, lam yakmul, tidak sempurna, apa an-nadharu fihima, teori. Nadhar itu bisa diartikan ta'amul, bisa diartikan tafakur, bisa juga diartikan teori ya. Pemikiran. Fihima, di ilmu usul fikih dan ilmu fikih itu belum sempurna illa kecuali ba'da zamanin tawil, setelah waktu yang panjang. Bagi yang belum familiar dengan ilmu, ada ilmu fikih dan ilmu usul fikih, ya kan? Ilmu fikih itu apa? Ilmu hukum-hukum Islam, ya kan? Misalnya apa? Definisinya itu ma'rifatu ahkamillahi ta'ala fi af'alil mukallafin bil wujub wal khadar wan nadab wal karahiyah wal ibahah, ya. Ilmu tentang hukum-hukum yang diberlakukan pada orang yang mukallaf. Mukallaf itu apa? Orang yang diberlakukan hukum, ya, baligh dan berakal. Apa itu hukum itu? Ima wajib, mubah, yang kemarin ya di awal, mubah itu boleh, ya kan? Atau sunnah itu dianjurkan, atau wajib itu harus, atau karohiyah seharusnya dihindari, atau haram harus ditinggalkan. Nah itu fikih adalah ilmu yang bahas soal hukum-hukum Islam tadi ya. Sementara usul fikih apa? Kalau diterjemahkannya apa? Teori hukum-hukum Islam. Ya, usul itu dasar-dasarnya fikih. Apa sih? An-nadhar fil adillah asy-syar'iyyah min haitsu tu'khadhu minhal ahkam wat takalif. Teori tentang dalil-dalil agama di mana satu hukum atau suatu kewajiban itu diberlakukan. Artinya kalau misalnya dikatakan bahwa sesuatu itu wajib, dasarnya apa? Bagaimana Anda menyimpulkan bahwa itu wajib? Ya, seperti di awal kita bahas soal kenapa berfilsafat itu wajib? Karena dasarnya apa? Afala yatadabbarun, afala ta'qilun, fa'tabiru ya ulil absor, dan seterusnya. Itu al-amr lil wujub, ya kan? Macam itu. Nah, itu usul fikih, ya. Nah, ini ilmu fikih dan ilmu usul fikih itu lam takmul an-nadhar fihima illa ba'da zaman at-tawil, ya kan? Teori tentang fikih dan usul fikih itu baru sempurna setelah jangkanya panjang betul. Tidak langsung ada gitu loh. Zaman Nabi langsung ada ilmu fikih kan nggak ada, ya kan? Ilmu fikih itu kan paling tidak mulai ada Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Hambali, dan seterusnya kan. Sampai sekarang ilmu fikih, usul fikih kita pelajari terus, ya kan? Persoalan selalu baru, ya kan? Ada persoalan baru dan kemudian kita perlu mengkaji juga kan. Ini hukumnya apa? Kemarin yang saya bilang misalnya vaksin misalnya. Vaksin ini boleh tidak? Nah, itu kan artinya vaksin zaman Nabi belum ada, ya kan? Tadi saya baca di internet itu di Nigeria
orang-orang menolak diimunisasi, kan? Menolak diimunisasi karena dianggapnya haram, kan? Nabi Muhammad dulu kan nggak ada kan, adanya tahnik gitu kan, ya kan? Nah tahnik. Cuman itu kalau di Nigeria itu agak konyolnya adalah anak-anak dan orang tua itu orang tuanya mau mengimunisasi anaknya dan anak-anak itu malah aku mau diimunisasi. Itu gara-gara apa? Dikasih Indomie. Benar. Jadi dikasih Indomie baru mereka mau. Itu UNICEF yang bilang gitu. Wah, mereka kaget itu. Itu tadi. Zaman dulu kan cuma teknik saja, tapi kemudian sekarang ada imunisasi. Boleh atau tidak? Ya kan? Itu tadi. Bahas boleh atau tidak, itu mubah, halal, haram dan seterusnya itu ilmu fikih. Tapi kemudian dasar yang kita menentukan bahwa ini malah wajib, kan? Imunisasi bahwa untuk anak kecil itu wajib. Kenapa? Itu kan perlu dalil kan? Bahwa kita harus ayat Al-Qur'an yang kita harus meninggalkan generasi yang kuat, ya toh? Kalau kemudian sementara penyakit sekarang tidak seperti penyakit zaman dulu kan? Zaman dulu Mas, sakit flu saja Mas. Itu saya lupa abad ke-12-an kalau tidak salah. Sakit flu saja itu yang mati 100 sampai 10 jutaan orang. Flu biasa. Sakit kusta Mas dulu, hatta di Indonesia, itu orang bisa misalnya nih satu RT ada yang sakit kusta Mas, itu dibakar satu RT Mas. Mati semua. Sampai tahun 45 TBC, Anda kena TBC itu tinggal nunggu mati. TBC. Sekarang orang TBC bisa hidup nggak? Bisa. Tadi orang flu kalian langsung mati itu kan? Enggak kan? Itu tadi sama. Artinya apa? Yang bisa kita pelajari adalah apa? Sebenarnya nunggu aja penelitiannya, ya kan? Suatu penyakit yang dulunya mengerikan itu ramah-ramah akan hilang. Artinya apa? Ya kita harus memperbarui ilmu toh. Kemudian juga harus mengikuti tren itu kan. Zaman dulu mungkin sakit kepala bisa sakit perut mungkin zaman Nabi bisa diobati pakai madu, ya kan? Kan zaman sekarang belum tentu, ya kan? Kalau madu kan obat segala penyakit kan? Udah kasih madu saja, ya kan? Ya zaman dulu penyakitnya mungkin masih remeh, ya kan? Sekarang penyakit semakin luar biasa. Contohnya gini lah. Kalian kalau di kampung ada wereng tau? Ya kan? Zaman dulu kan nggak ada. Ya kan? Itu kan ya kesalahan pendekatan ke tanah juga. Disemprot kan? Kalau nggak disemprot dia akan datang, ya kan? Gitu. Tapi karena sudah terlanjur akhirnya terus disemprot, kan? Kalau dibiarin aja mati. Itu tadi sebenarnya imunisasi ya kurang lebih semacam itu. Semakin maju kita, semakin maju pula penyakitnya, ya kan? Maka kita juga bentengnya harus lebih kuat, ya kan? Gitu. Contoh sederhananya handphone lah, laptop, ya kan? Dulu ada banyak virus-virus yang menakutkan kan, yang virus dari flash disk, ya kan? Tapi kan kemudian hilang kan? Caranya dengan apa? Kita harus update antivirus, ya kan? Gitu kan? Sama, gitu. Kalau antivirusnya nggak diupdate, ya sudah. Telolet, udah. Iya kan? Gitu tadi. Sama, tubuh kita juga kayak gitu, ya kan? Oke, kita lanjut. Ini tadi, kok perlu tadi? Ini bahas soal tadawul al-fahs tadi. Pengkajian secara kontinu dari generasi ke generasi itu perlu dilakukan di ilmu ta'alim sebagaimana dilakukan di ilmu fikih dan usul fikih, ya kan? Walau dan seandainya Roma menginginkan, ini bukan Roma Irama ya. Roma itu aroda. Insanun seseorang min tilqa'i nafsihi dari dirinya sendiri. Ayyaki fa'ala waqafa'ala artinya fahima, ya, alima. Untuk mengetahui atau memahami ala jami'il hujaji, seluruh argumentasi.
allati yang istambatoha an-nadhar, yang disimpulkan oleh an-nadhar, para teoritisi min ahlil madahib, dari tokoh-tokoh madhab, ya, fi masailal khilafi, dalam persoalan-persoalan yang diperdebatkan, allati wudiat al-munadharatu fiha, yang mana dibuatlah suatu arena perdebatan di dalamnya, di dalam khilaf, masail khilaf, masalah-masalah yang diperdebatkan tadi. Bainahum, antara an-nadhar min ahlil madahib, para teoritisi madhab-madhab, fi ma'dhomi biladil Islam, di mayoritas negeri-negeri Islam, ma'ada al-Maghrib, kecuali Maroko. Maghrib, kita nyebutnya Maghrib aja, nanti saya jelaskan. Lakana, niscaya ada siapa insan tadi, ya, ahlan, itu orang yang berhak, ayyudhaka minhu, untuk ditertawakan. Likauni dzalika, karena ada apa tadi? Jami'ul hujaj tadi, ya. Fi haqqihi mumtani'an, ya. Tadi waqafa ala jami'il hujat tadi itu mumtani'an, tercegah. Ma'a wujudi dzalika mafruhun minhu, ma'a wujudi, beserta keberadaan sesuatu itu, sesuatu yang dibahas tadi, jami'ul hujat, mafruhun minhu aitam, sempurna. Gini maksudnya, kalau ada orang mengaku ingin mengetahui, memahami semua perdebatan fikih, ya, sendirian, itu pasti diketawain, ya. Mau tidak mau dia harus apa? Baca banyak kitab, kan? Gak mungkin dia mengatakan, oh saya tahu semua, argumen semua. Dia pasti belajar dari kitab, dari yang Ibn Rus ngomong kayak gini nih, karena beliau mengarang kitab ini nih. Mungkin kalian Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Kalau pesantren-pesantren yang modern, Darul Rahman kita belajar, kan? Darul Rahman belajar, Gontor belajar, Al-Amin mungkin belajar. Mas Bibun mana? Pesantren mana? Darul Ulum enggak ya? Enggak, ini enggak mungkin. Karena apa? Ini madhab Maliki, ya kan? Tapi ini dahsyat. Saya kalau Basul Masail pasti sebelumnya baca ini dulu. Ini kemudian fikih Islam wa adilatuh wa bazuhel itu kan. Tapi ini dahsyat ini. Ini memang bidayatul mujtahid, permulaan orang yang berijtihad, wa nihayatul muqtahid, akhir dari yang sesuatu yang dicari. Di sini pembahasan dari mulai air, ya, wudu, sampai semuanya lah, haji dan seterusnya, fikih muamalah, itu ala iddatil madahib, berbagai madhab diungkapkan di situ. Dan Ibn Rus bisa mengetahui berbagai dalil itu. Apakah dia kemudian mikir sendiri? Enggak. Kenapa? Beliau yang baca Al-Quran, baca hadis, yang baca perdebatan sebelumnya, ya kan? Dan seterusnya. Nah itu tadi. Kalau sendirian dia mengatakan menguasai seluruhnya tanpa belajar, itu mumtaniun, tertolak, ya kan? Apa? Ma'wujudi dzalika mafruhan, karena udah sempurna, artinya sudah ada orang yang membahasnya, ya kan? Gitu. Ma'adal maghrib, ini di sini disebut maghrib, ya. Disebutkan di sini sebenarnya gini, ada catatannya. Maghrib itu Andalusia, ya. Termasuk di dalamnya Maroko pada zaman sekarang. Andalusia itu mana? Spanyol, ya kan? Spanyol sekarangnya. Andalusia itu masuk di dalamnya Maroko, Tunisia, ya kan? Afrika Utara, tapi yang bagian barat lah utamanya. Nah itu ma'adal maghrib, munadharah, perdebatan tentang fikih itu terjadi di Masyrik. Masyrik itu dari paling tidak dari mulai Mesir sampai Persia lah, ya. Itu perdebatannya paling tidak misalnya perdebatan antara madhab Hanafi sama Syafi'i, ya kan? Kayak misalnya di Mesir itu kan madhab yang besar adalah Syafi'i dan Hanafi, ya kan? Itu perdebatannya, ada perdebatan. Sementara di
Andalusia itu madhabnya hanya apa? Maliki. Ya, tidak ada perdebatan yang seintensif di Maroko, di Masyrik ya. Maghrib itu cenderung damai lah soal perdebatan fikih. Cuman nanti problemnya adalah sebagian adalah yang konservatif, ya kan. Zaman Ibnu Rushd akhir itu para fuqaha Malikiyah itu menyerang Ibnu Rushd sehingga sebagian besar kitab yang ditulis oleh Ibnu Rushd itu dibakar oleh ulama madhab Maliki. Itu ada filmnya, apa namanya? Aduh lupa saya judulnya. Ada film tentang Ibnu Rushd itu. Kalau di ininya Destiny, di Inggrisinnya itu Destiny. Apa sih? Ada. Cuman bahasanya bahasa Arab Amiyah, pakai bahasa Arab Mesir, ya kan? Agak pusing juga itu. Kalau kalian bahasanya bahasa Arab Fusha saja, ya kan? Nah, itu tadi di situ diceritakan bagaimana Ibnu Rushd itu dipersekusi, ya, oleh ulama fuqaha madhab Maliki. Sementara Ibnu Rushd juga orang madhab Maliki, ya kan? Beliau Qadhi Qudot. Qadhi Qudot itu apa? Hakim agung. Ya. Dan ini buku ini dahsyat sampai sekarang masih dipakai, ya. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, ya. Oke. Wa hadza amrun bayyinun binafsihi. Wa hadza, dan itu ya tentang bahwa seorang itu bisa mengetahui semuanya sendirian tanpa belajar. Itu amrun bayyinun binafsi, sesuatu yang jelas dengan sendirinya. Sua eviden, sua bukti, terbukti dengan sendirinya. Self evident. Laisa fis sona'i al-ilmiyah faqat, tidak hanya di ilmu-ilmu teoritis saja, bal fil amaliyah, tapi juga di ilmu-ilmu praktis, ya. Jadi ini as-sona'i al-ilmiyah atau an-nadhariyah, itu ilmu-ilmu teoritis, dan ilmu-ilmu amaliyah itu praktis. Gini, sebenarnya definisi filsafat banyak, tapi kalau salah satu definisi filsafat di filsafat Islam itu gini: ma hiyal falsafah, al falsafah hiya ma'rifatul haq wa fi'lul khair. Saya ulang, ma hiyal al falsafah hiya, filsafat adalah ma'rifatul haq, mengetahui yang benar, wa fi'lul khair, dan melakukan yang baik. Tujuan berfilsafat adalah mengetahui kebenaran dan melakukan kebaikan. Di pertemuan keberapa itu? Kedua masalah. Yang benar itu apa? Bahasa Latinnya? Verum. Verum, ya. To know verum, ya. Kalau yang benar apa? Yang baik, maaf. Bonum, ya. Paling tidak yang paling dasar itu filsafat. Ini makanya tadi kan, upaya filsuf atau upaya pengkaji filsafat untuk mengetahui yang benar itu maka memunculkan ilmu-ilmu teoritis, ya. Ilmu teoritis itu minimal ada 3 lah, ya. Sebelum ini atasnya logika itu udah atasnya. 3 itu apa? Pertama, ilmu tentang yang ada sejauh yang ada itu mewujud secara fisik, sesuatu yang ada secara fisik, ya. Ilmunya apa? Fisika, yang bisa dicerap oleh indera, fisika. Kemudian ini yang masih teoritis. Yang kedua, mengetahui sesuatu yang ada yang non fisik tapi terkait dengan fisik, ya. Abstrak, tapi abstraksinya itu terkait dengan fisik. Ya, ilmu-ilmu tadi yang quadrivium tadi, ya kan? Matematika itu. Matematika itu kan abstrak kan? Tapi abstrak misalnya ada angka, ya kan? Angka, kali-kalian, bagi-bagian, itu kan ngaitnya ke sesuatu yang konkret kan? Sesuatu yang fisik, gitu. Geometri sama kan, misalnya bangun segi 4, bujur sangkar, itu kan
ada, walaupun ini abstrak rumusan itu, tapi rumusan itu terkait dengan sesuatu yang konkret, ya kan? Jadi satu itu konkret murni, ini abstrak tapi terkait dengan yang konkret. Yang ketiga, abstrak murni, tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang fisik. Ini disebut dengan metafisika. Jadi fisika, matematika, dan metafisika. Metafisika itu bukan perdukunan. Ya, ini biasanya apa yang kalau misalnya di koran kan pakar metafisika, saya singkatin apa ternyata dukun. Ya kan? Metafisika itu kan yang fisik, meta itu artinya, taeta itu artinya adalah bukan bahasa Sunda ini, bahasa Yunani. Artinya yang melampaui, ya, sesuatu yang melampaui fisik. Nah, tapi tadi kan bagi para dukun itu, kami mengetahui sesuatu yang melampaui fisik gitu kan. Ternyata apa? Jin dan seterusnya, yang keliru ya. Jadi metafisika bukan ilmu perdukunan. Ilmu tentang apa sih? Misalnya gini, apa sih yang sama sekali abstrak, ya kan? Ruang, waktu. Waktu itu apa? Coba. Waktu itu abstrak kan? Coba, waktu kan? Kita hanya coba. Apakah waktu itu jam itu? Ya kan? Apakah misalnya sekarang jam 9 kurang 10, ya kan? Ini nanti ada istilah ini time, yang kita pelajari ini time. Ini kalau bahasanya apa? Bergson ada time and duration, ya kan? Yang kita ketahui ini Mas, sekarang adalah jam 9, saya jam 9 kurang 15 menit. Itu kelebihan atau itu mati jangan-jangan, ya kan? Ini disebut dengan time. Ya, waktu yang terukur. Time itu sama, ya. Misalnya jatah hidupnya Mas Faik itu misalnya lama-lamanya berapa sih? Ya 50 tahun lah. Enggak. Taruhlah 100 tahun, ya kan? Sedih ya. Ya kan? Ya kan? Taruhlah rata-rata orang konon paling tidak kita itu jatahnya 60 tahun kan? Kalau ngikutin Nabi Muhammad kan 63 tahun, ya kan? Taruhlah jatahnya segitu kan? Mungkin lebih, mungkin kurang, ya kan? Taruhlah gitu. Kayak gini, ya kayak yang paling sederhana gini, masuk sekolah saja. Masuk sekolah kalau SD umum apa? 7 tahun, ya kan? 7 tahun itu adalah time. Tapi 7 tahun satu orang dengan orang lain kan beda-beda itu. Ya kan? Saya gini, sama lulus SMA itu kurang lebih 18 tahun. Kurang lebih gitu kan? 17-18 tahun. Tapi anak 17 atau 18 tahun itu kan beda orang, beda itu. Nah, yang perbedaan itu nanti dure itu. Contohnya gitu. Artinya ada dimensi lain di waktu. Selama 18 tahun itu, satu orang jalaninnya seperti X, ya seperti kita misalnya di pesantren, ada yang di SMA itu nanti kan hasilnya beda itu. Walaupun umurnya sama itu. Lahirnya bareng. Sekarang umur berapa? Sisa umurnya. Contoh dure itu gini Mas. Misalnya gini. Kita nyari 1 jam, ya. 1 jam, misalnya kalian nungguin apa? Kereta 1 jam. Tanpa ada handphone, tanpa ada buku, tanpa ada teman. Bete nggak kira-kira? Bete. 1 jam. Ya kan? Setengah jam bete. Ya, oke. 1 jam itu Mas. Kayak delay mau pesawat itu kan 1 jam. Anda nggak ada yang sesuatu yang bisa dibaca, nggak ada teman yang bisa itu bete. Tapi 1 jam Mas, sama-sama 1 jam delay pesawat. Di samping Anda ada kekasih. Ya kan? Ya kan? Coba. Itu 1 jam itu kerasa cepat atau lambat? Cepet nih. Ya kan? Iya, ya kan? Ya kan? 1 jam Mas Faik ngobrol berdua sama Mas Rozi itu kan. Waduh, ya kan? Berat tuh kan. Ngobrolinnya filsafat pula. Waduh, pada nggak paham pula. Sama-sama nggak paham pula. Itu lama pasti, ya kan? Tapi kalau kemudian ngobrolnya sama yang paham, ya kan? Apalagi yang ngajar bukan saya cewek cantik, saya gitu. Aduh.
Ya terus ya terus. Terus lanjut. Ya gitu. Kayak gitu kan. Ya kayak misalnya ada kuliah gitu kan. Dosennya nyebelin, itu kan 2 jam itu perasaan udah seminggu, kayak seminggu kan. Tapi kalau dosennya asik gitu kan, sejam itu lanjut Pak, lanjut gitu kan. Itu Mas. Itu tadi apa? Perbedaan antara apa? Time and duration. Waktu dengan dure. Dure itu tadi, waktu masing-masing kita beda, ya kan? Tadi. Nah, apa sih tadi kok sampai ke situ? Oke, tadi apa? Ilmiah ya kan? 3 ya. Sekarang kemudian yang amaliyah juga ada 3. Oke. Ma'rifatul haq wa apa? Fi'lul khair, melakukan yang baik. Melakukan yang baik itu ilmu bagaimana kita baik untuk diri kita sendiri. Di diri kita sendiri jadi orang baik. Itu ilmunya apa? Etika, akhlak. Ya, akhlak pribadi. Kemudian kita sendiri kan, kita kan makhluk sosial loh. Gak bisa itu kita hidup sehebat-hebatnya Tarzan. Itu akhirnya kan dia juga perlu orang lain juga kan. Ya kan? Dia sendirian oke lah hidup. Tapi berapa orang di sedunia ini yang kayak Tarzan? Ya kan? Ya kan? Jarang itu. Kan kamu gorila. Gorila sampingnya si Pansel. Ya kan? Nah tadi maka interaksi yang dalam interaksi sosial dalam lingkup yang kecil, keluarga. Ya, tadi nanti ada etika untuk keluarga. Kalau di filsafat Islam nanti akan dibahas itu, ya kan? Kemudian yang ketiga baru bagaimana kita menjadi baik di masyarakat luas. Itu nanti ilmunya politik, ya kan? Nanti politiknya itu kalau yang kedua itu nanti jadinya kayak ekonomi, ya. Ilmu dasarnya adalah ekonomi, apa? Tadbirul manzil, kalau bahasanya Al-Farabi itu ilmu tadbir al-manzil, ya. Kalau yang pertama tadbirul muwahhid, ya, mengatur diri sendiri, yang jadi etika. Kemudian tadbirul manzil, mengatur rumah tangga, ya kan? Kemudian baru yang ketiga adalah tadbir al-mudun, al-madinah, mengatur masyarakat, mengatur kota, mengatur negara, jadi presiden dan seterusnya. Nah, itu ya. 3. Kita hari ini memang, makanya saya sebut itu apa? Pembahasannya hari ini adalah ragam ilmu dan filsafat, ya kan? Minimal kenal aja dulu ya, nanti belajar sendiri-sendirilah. Fa innahu, sesungguhnya sa'an, laisa minha sina'atun. Tidak ada satupun ilmu yakdiru ayyun syi'aha wahidun bi'ainihi, yang mana ada satu orang sendirian mampu untuk menciptakan sendiri. Ya. Tidak ada satupun ilmu yang mana ada orang sendirian menciptakan ilmu itu sampai sempurna. Agama aja emangnya langsung selesai? Enggak toh. Di pertemuan pertama kalau tidak salah saya membahas soal 3 syariat kan? Nabi Musa, Nabi Isa, sama Nabi Muhammad. Itu kan kalau ke atasnya lagi apa? Agama Abrahimiyah ya, Nabi Ibrahim, Hanafiyah Samha, ya kan? Muncul dari mulai Nabi Adam tuh terus sampai Nabi Muhammad, ya kan? Baru sampai Nabi Muhammad, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islama dina, ya kan? Tadi baru kenabian pun itu perlu proses yang panjang, tidak sendirian itu. Nabi Muhammad apakah kemudian dalam tanda kutip menciptakan agama Islam sendirian? Tidak. Sesempurna-sempurnanya syariat yang dibawa Nabi Muhammad, itu di dalam syariat Nabi Muhammad ada syariatnya Nabi Musa, ya kan? Ada aturan hukum, ada syariatnya Nabi Isa, kasih, ya kan? Nah, kalau di yang saya sudah bahwa syariat Nabi Isa itu kan kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, gitu. Di Al-Qur'an ada nggak? Ada. Fa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasan. Di Al-Qur'an. Fa'at bi'is sayyi'ah al hasanah. Maka ikut sertakan sesuatu yang
Yang buruk itu dengan kebaikan. Yang buruk dibalas dengan kebaikan. Tamhuha, maka yang buruk akan hilang. Wa khaliqin nas, dan berinteraksilah dengan manusia bikhuluqin hasan, dengan akhlak yang benar. Itu artinya apa? Nabi Muhammad melanjutkan juga syariatnya Nabi Isa yang tadi. Nabi Isa bilang apa? Bila selama ini Anda mendengar bahwa mata diganti mata, maka aku katakan apabila engkau ditampar pipi kanan, maka berilah pipi kiri. Dilanjutkan oleh Nabi Muhammad. Ini tadi. Ini. Fakaifa tadi. Kalau tidak ada satu ilmu pun yang mampu, tidak ada satu orang pun yang bisa menciptakan ilmu dari nol sendirian. Fakaifa bisinaati sonae wa hiya al-hikmah. Maka bagaimana dengan sinaah as-sonae, ilmunya ilmu, wa hiya al-hikmah, yaitu filsafat. Ya kan tadi. Kalau tidak ada satu ilmu pun yang diciptakan oleh satu orang sendirian, apalagi ilmunya ilmu, yaitu filsafat. Tadi saya dari awal sudah mengungkapkan berbagai cabang filsafat, ya kan? Filsafat teoritis, filsafat praktis, ya kan? Filsafat teoritis cabangnya minimal 3, filsafat praktis cabangnya 3. Di atasnya sebelum filsafat ada trivium, ya kan? Tadi yang teoritis tadi, yang matematika aja udah tercabang lagi, ada 4 tadi kan? Termasuk dalam hal ini yang aritmatika, kemudian geometri, ya kan? Itu semua itu adalah filsafat, ya kan? Filsafat kalau secara general memang percabangannya terlalu banyak, karena itu memang sinaatus sonae atau ilmul ulum, ilmunya ilmu, ibunya ilmu pengetahuan. Ada yang mengklasifikasi, kalau klasiknya gini, filsafat itu bisa dipecah menjadi 3, ya. Pengantarnya adalah logika. Kalau logika dikeluarkan dari filsafat, ya, logika sebagai ilmu alatnya, ya kan. Falsafah ula, kemudian apa tadi ya, Aryadiyah, ya, matematika, baru at-tabi'iyah, fisika, ya kan. Ada yang mencabangkannya menjadi 4, ya, atau 3 jadi 4, ya. Ini ada yang misalnya ada yang mencabangkannya dengan ini, ilmu tentang ada dan ilmu tentang nilai, ya kan. Tentang ada itu nanti membahas soal metafisika, ontologi, ya kan, dan seluruh ilmu di bawahnya. Sementara nilai itu ada 3, baik, benar, indah, ya kan. Yang baik itu nanti yang kita sebut dengan apa, bonum tadi, etika, ya kan, etika dan segala ilmu hukum, ilmu agama masuk ke situ semua itu, ya. Verum yang dikaji dengan epistemologi, teori ilmu pengetahuan, dan masuk di dalamnya ilmu-ilmu, berbagai ilmu-ilmu, yang jelas ilmu yang mengkaji tentang yang benar. Kemudian estetika itu yang mengkaji tentang fulcrum, ilmu musik, ya kan, sinematografi dan seterusnya, ilmu-ilmu tentang seni lah, ya, itu masuk ke situ semua. Coba ilmu yang sedemikian banyak, ya, mungkinkah satu orang sendirian menguasainya sendiri, menciptakan sendirian? Mustahil. Maka tadi liyasta'ina fidzalika al-mutaakhiru bil mutaqaddim. Dalam mengkajinya kita perlu belajar dari orang terdahulu, ya kan. Orang terdahulunya seperti yang kita bahas di pertemuan minggu lalu, tidak perlu apakah itu muslim atau non muslim. Kenapa? Karena tujuannya apa? Ma'rifatul haq wa fi'lul khair. Tujuannya kan itu. Dari manapun sumbernya, it's okay, ya kan? Sejauh itu mendekatkan kita ke kebaikan dan kebenaran. Baik dan benar itu sifatnya siapa kira-kira? Allah. Artinya sebenarnya kita berusaha menjadi baik, berusaha mengetahui kebenaran, itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu loh. Nanti kita berilmu ini sebenarnya, kita mencari ilmu ini sebenarnya kita setiap taqarrub ilallah, seperti yang tempo hari saya bilang, idza taqarraba abdun bin nawafil fataqarrab anta bi aklik.
ya kan? Apabila orang biasa mendekatkan diri dengan ibadah mahdoh, ibadah sunnah, nawafil dan seterusnya, maka kita mendekatkan diri biaklik dengan akal. Itu juga bagian dari mendekatkan diri kepada Tuhan, gitu ya. Itu ya. Hari ini sampai itu saja. Allahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanya, monggo. Pas jam 9. Iya Mas, monggo. Pertama, Ya. kenapa agama yang sebelum Nabi Musa itu dinamakan agama Ibrahimiyah gitu kan? Kenapa bukan Adamiyah gitu? Nah, secara historis itu gimana sampai dinamakan itu yang pertama. Yang kedua, ketika di dalam cara memahami agama Islam, di dalam asasnya ada yang kontras, misalkan di asas menghasilkan hukum, misalkan di Quran dan As-Sunnah ada yang kontras, ada yang mengatakan kayak tadi ada baru apalah bilun itu mendebarkan akal. Kemudian ada juga yang mengatakan karena adil birok gitu, karena asfalul faktor di masjid. Nah, itu yang tidak bukan mendebarkan akal. Nah, menurut Pak Zen, cara menghasilkan hukum dari kedua asas yang kontras tadi menghasilkan bagaimana solusinya menurut Pak Zen? Iya. Hasil ijtihad dari dua yang kontras tadi. Oke, terima kasih. Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Pertama tentang agama Ibrahimiyah, kenapa tidak Adamiyah, ya kan? Sebenarnya peristilahan itu ya peristilahan baru. Kenapa diistilahkan dengan Abrahimiyah? Karena itu titik temu, ya kan? Agama-agama yang terbesar itu kan Yahudi, Kristiani dan Islam. Titik temu tiga hal itu adalah di Nabi Ibrahim, semacam itu. Maka kemudian disebut dengan agama Abrahimiyah, Abrahamic religion, semacam itu. Adam kejauhan, jadi itu nisbatnya kalau misalnya kayak di logika itu adalah jenis terdekatnya kemana, ya kan? Yahudi dan Kristiani itu kan bagian dari Bani Israel. Bani Israel naik ke atasnya ke siapa? Nabi Ishak, ya kan? Bani Israel itu kan 11 putra dari 12 putranya Nabi Yakub, ya kan? Yakub Yusuf, ya kan? Nabi Yusuf itu kan saudaranya ada 12 toh. Nah, itu Bani Israel. Dari situ muncul ya agama Yahudi, kita sebutnya Yahudi lah ya, Yahudi dan Nasrani. Sementara ini artinya Nabi Yakub itu kan putranya Ishak, ya kan? Sementara Nabi Ismail itu kan setelah itu nggak punya keturunan lagi tuh. Adnaniyun itu kan yang menjadi nabi baru Nabi Muhammad gitu. Nah, ini titik temunya kan di sini di Bani Israel ada Nabi Musa, Nabi Musa ya, dan Nabi Isa paling tidak ya, yang membawa syariat besar maksudnya. Ini di Bani Israel. Ini keturunannya Nabi Ishak. Di sini Nabi Muhammad ini melanjutkan dari jalur Nabi Ismail. Nah, Ishak dan Ismail ini kan sebenarnya saudara yang ibunya ini bertengkar ini sebenarnya kan. Siti Hajar sama Sarah, ya kan? Sarah dan Hajar, ya kan? Tapi kan mereka bersatu bahwa mereka sama-sama putranya Ibrahim. Jadi udahlah sebenarnya nggak usah ribut, kita sama-sama satu moyang. Maka disebut sebagai agama Abraham. Pertama. Kedua tentang tadi beragama dengan wahyu atau beragama dengan akal gitu kan. Kalau akal saja maka berjalan lebih bermanfaat daripada apa tadi? Yang jelas. Hadisnya itu Mas Golfo. Oh ya.
ada hal-hal yang ada hal-hal yang sepertinya tidak masuk akal. Misalnya mungkin yang paling sederhana, kenapa kita kentut tapi yang kita basuh muka, ya kan nggak masuk akal, ya kan? Kenapa nggak yang dibasuh pantatnya? Kan yang bikin malu pantat kita, gitu kan? Ya, begini Mas, sebenarnya ya Al-Quran dan Islam secara khusus itu tidak mengunggulkan satu dibanding yang lain. Ya, Islam itu gini, sumber pengetahuan manusia secara personal itu kan ada yang dari dalam diri dan luar diri. Ini kita bahas epistemologi sedikit ya, karena ini kelas filsafat juga. Kita mengetahui mutaqaddim. Kalau dari dalam diri, kita mengetahui dari apa? Dari panca indera, ya kan? Dari mata, inna sam'a wal basara wal fuada, itu kan? Inna sam'a wal basara wal fuad, ya kan? Kita bisa mengetahui dari mata, dari panca indera lah, ya kan? Panca indera itu dibenarkan di Al-Quran bahwa kita bisa mengetahui dari panca indera. Kalau di Eropa kita mempercayai tadi afala ta'qilun dan seterusnya, Al-Quran membenarkan bahwa pikiran itu sebagai sumber pengetahuan. Fuad itu selain pikiran akal itu, fuad itu juga nurani, ya kan? Apa is'al domirok kalau selain kita itu di bahasa-bahasa pesantren. Hati nurani juga kita jadikan sebagai sumber pengetahuan, ya kan? Ditambah hati nurani ini kemudian kan ada kemampuan untuk imajinatif, ya kan? Itu nanti pada tingkatan yang paling tinggi memunculkan tidak hanya ilham tapi wahyu, ya kan? Artinya ini masuk ke sinilah ya, 3 hal ini. Di Al-Quran dibenarkan, di Islam kita mengafirmasi sumber-sumber pengetahuan yang ada. Nah, wahyu itu juga sama juga diafirmasi juga. Nah, sebenarnya posisinya gini, kita sendiri mengetahui itu sebenarnya mampu, Mas. Ya, wahyu itu sebenarnya semacam subsidi. Benar, istilahnya itu subsidi. Kita mengetahui kebenaran, kebaikan dengan akal, dengan nurani, dengan panca indera kita, itu sebenarnya bisa. Nah, tapi kemudian Tuhan sangat sayang kepada kita, ngasih subsidi berbentuk wahyu. Dan subsidi ya kita pakai juga. Maka kemudian maka yang namanya wahyu kan berhenti toh. Nggak terus-terusan, masa subsidi terus-terusan, malas nanti kita. Ya kan? Untuk apa akal kita? Untuk apa? Untuk apa nurani kita? Kalau kemudian semuanya nabi hadir terus. Tuh kan? Itu tadi. Itu bukti bahwa wahyu itu subsidi. Selanjutnya apa? Munculnya ilmu fikih mengandaikan apa? Di situ harus ada akal, Mas. Kita harus menentukan istimbatul ahkam, menyimpulkan hukum dengan mempertimbangkan berbagai hal. Nah, artinya tidak dengan demikian kita nolak yang rasionalis ataupun yang dalam hal ini berpikir rasional itu menolak wahyu, tidak. Wahyu tetap diterima, tapi jangan lupakan bahwa kita juga punya kemampuan untuk mengetahui kebenaran, kebaikan, macam itu. Nah, yang jelek adalah ini, Mas, yang modelnya kontra, yang menolak 100%. Ada orang yang rasionalis atau empiris atau yang intuisionis yang menolak wahyu. Nah, itu yang bermasalah. Atau sebaliknya, orang yang hanya berpegang pada wahyu saja, menolak akal, bermasalah. Ya kan? Kalau yang ini misalnya yang terlalu rasionalis dan menolak wahyu, di dalam wahyu banyak yang bagus kok. Ya kan? Kenapa harus kita tolak? Artinya terima saja. Kan prinsip dasarnya kita apa? Al-hikmah dolatul mu'min. Haitsu mawajada fa huwa ahqqu biha. Apalagi dari Al-Qur'an ya. Kebijaksanaan itu dari manapun sumbernya ambil. Ya kan? Nah, yang kedua tadi, Mas, kalau orang yang hanya berpegang wahyu saja kemudian menolak akal, kira-kira orang yang menolak akal itu dia mikir nggak? Ketika seorang menolak berpikir, kira-kira dia berpikir nggak? Pasti berpikir. Orang yang bener nggak? Orang yang menolak pikiran pasti dia berpikir. Kenapa? Karena dia nyimpulin kan? Pasti ditanya. Misalnya gini, ada
Anda nggak mau pakai pikiran? Iya. Kan kita tanya, kenapa? Karena ketika dia ngomong karena, dia berpikir pasti. Benar nggak? Artinya apa? Kita tidak bisa tidak berpikir. Kita selalu berpikir, maka jangan musuhi pikiran. Justru pikiran adalah salah satu anugerah Tuhan yang melekat pada diri kita untuk mengetahui kebenaran dan melakukan kebaikan. Itu saja ya. Habis ini kita ngobrol lah. Untuk ini. Itu saja dari saya untuk malam ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.